Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal terdengar seperti musik pemakaman di telinga Hana. Di ruang makan megah kediaman keluarga Adiguna, lampu kristal yang menggantung di plafon memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, namun atmosfer di meja makan itu terasa lebih dingin daripada es kutub. Hana duduk di ujung meja, mengenakan gaun sederhana yang ia beli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri sebagai guru honorer. Di hadapannya, Ibu Sarah, ibu mertuanya, duduk dengan punggung tegak bak seorang ratu. Di samping Ibu Sarah, duduk Aris, suami Hana, yang malam ini tampak lebih banyak menunduk, menghindari kontak mata dengan istrinya sendiri. Hana. Suara Ibu Sarah memecah kesunyian. Suaranya halus, namun tajam seperti sembilu. Kau tahu, sup truffle yang sedang kau makan itu harganya lebih mahal daripada gaji bulananmu di sekolah pinggiran itu. Pelan-pelan saja, nikmati selagi kau masih bisa merasakannya. Hana menghentikan gerakannya. Ia meletakkan sendok dengan tenang, meski dadanya bergemuruh. Terima kasih, Bu. Makanan ini memang sangat enak. Ibu Sarah terkekeh. Sebuah suara kering yang tidak sampai ke mata. Di meja itu, ada 3 tamu lain, kolega bisnis Aris dan istri mereka. Mereka hanya diam, namun tatapan mereka penuh penghinaan yang tersirat. Bagi mereka, Hana adalah noda di kain sutra keluarga Adiguna. Bukan hanya enak, Hana. Makanan ini melambangkan kelas. Lanjut Ibu Sarah sembari mengelap sudut bibirnya dengan serbet sutra. Keluarga Adiguna selalu menjaga standar. Tapi belakangan ini, aku merasa standar itu merosot tajam sejak Aris memutuskan untuk membawa orang asing masuk ke dalam silsilah kami. Hana melirik ke arah Aris, berharap suaminya akan membela, atau setidaknya menggenggam tangannya di bawah meja. Namun, Aris tetap diam. Pria itu justru sibuk memotong daging steak di piringnya dengan gerakan yang kaku. Ibu, tolong jangan mulai lagi di depan tamu, gumam Aris pelan, hampir tidak terdengar. Kenapa? Aku hanya mengatakan kebenaran, sahut Ibu Sarah lebih keras, sengaja agar para tamu mendengar. Lihatlah Hana. Dia cantik. Ya, aku akui itu. Tapi cantik saja tidak bisa membayar martabat. Sejak dia menikah denganmu, relasi bisnis kita sering bertanya, siapa menantu keluarga Adiguna? Dari keluarga mana dia berasal? Dan aku harus menahan malu saat mengatakan bahwa menantuku hanyalah seorang yatim piatu yang beruntung bisa memikat putraku. Salah satu tamu wanita, Nyonya Rosa, menimpali dengan nada sinis yang dibuat-buat. Ah, tapi bukankah cinta itu buta, Jeng Sarah? Mungkin Hana punya keahlian lain yang membuatnya bisa bertahan di rumah ini. Tawa kecil pecah di meja makan itu. Hana mengepalkan tangannya di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Ini bukan pertama kalinya ia dihina. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada kebencian yang lebih pekat di mata Ibu Sarah. Cinta tidak bisa memberi makan gengsi, tegas Ibu Sarah. Dunia bisnis adalah tentang aliansi. Aris butuh pendamping yang bisa membukakan pintu ke proyek-proyek besar. Bukan seseorang yang hanya bisa memasak sayur asem dan mengajar anak-anak mengeja. Aris adalah calon direktur. Dia butuh wanita yang setara. Hana memberanikan diri menatap mertuanya. Ibu, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Aris. Aku mengurus rumah, mengurus keperluannya, dan tidak pernah sekalipun aku menuntut kemewahan dari keluarga ini. Itu masalahnya. Potong Ibu Sarah dengan nada tinggi. Kau tidak menuntut karena kau memang tidak punya hak. Kau pikir pengabdianmu itu berharga? Di mata dunia, kau tetaplah orang miskin yang numpang hidup. Kehadiranmu di sini hanya membuat nama Adiguna terlihat seperti yayasan amal. Suasana semakin memanas. Hana merasakan matanya mulai memanas. Namun ia menolak untuk menangis di depan wanita-wanita ular ini. Ia menoleh ke arah Aris lagi, kali ini dengan tatapan menuntut. Mas, apa kamu juga berpikir begitu? Tanya Hana lirih. Aris meletakkan pisaunya. Ia menghela napas panjang, wajahnya tampak frustrasi, namun bukan kepada ibunya, melainkan kepada Hana. Hana,
Tolong jangan buat keributan sekarang. Ibu hanya sedang stres dengan masalah kantor. Masalah kantor atau masalah harga diri? Kejar Hana. Ibu Sarah membanting serbetnya ke meja. Cukup. Hana, kau harus sadar posisi. Malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah pengingat bahwa kau tidak akan pernah menjadi bagian dari kami. Kau hanyalah persinggahan sementara yang salah jalan. Ibu Sarah kemudian menoleh ke arah Aris dengan tatapan penuh perintah. Aris, ingat apa yang kita bicarakan tadi sore. Pilihanmu hanya dua, menyelamatkan harga diri keluarga, atau tenggelam bersama beban yang kau bawa ini. Aris tidak menjawab. Ia hanya meneguk anggur merah di gelasnya hingga tandas. Hana merasakan firasat buruk menyergap jantungnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penghinaan verbal yang sedang direncanakan di rumah ini. Kau tahu, Hana. Ibu Sarah bersandar di kursinya. Senyum kemenangannya kembali muncul. Sesuatu yang besar akan terjadi besok. Dan saat itu tiba. Aku ingin kau mengingat malam ini sebagai kesempatan terakhirmu untuk pergi dengan sedikit harga diri yang tersisa. Karena jika aku yang mengusirmu, kau tidak akan menyisakan apapun. Bahkan selembar benang pun dari rumah ini. Hana berdiri dari kursinya. Ia tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Permisi, saya merasa kurang sehat. Saya akan ke kamar. Silakan, pergi saja. Usir Ibu Sarah tanpa menoleh. Lagi pula, aroma kemiskinanmu mulai merusak rasa anggur mahal ini. Hana melangkah pergi dengan punggung tegak, meski kakinya gemetar. Saat ia melewati lorong menuju kamarnya, ia sempat menangkap lirikan tajam dari Pak Baskoro, salah satu tamu yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Tatapan Pak Baskoro bukan tatapan menghina, melainkan tatapan menilai, seperti seorang predator yang sedang melihat mangsa yang sudah terjepit. Di dalam kamar, Hana mengunci pintu dan terduduk di balik pintu. Ia tidak menangis. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang di rumah itu. Ia menyalakan ponsel itu. Di layarnya, muncul notifikasi pesan singkat. Nona, persiapan sudah 90%. Kapan Anda ingin kami bergerak? Hana menatap layar itu dengan tatapan dingin yang belum pernah ia perlihatkan pada Aris maupun Ibu Sarah. Sabar, gumamnya pada diri sendiri. Biarkan mereka menikmati panggungnya malam ini. Karena besok, aku akan merobohkan seluruh teater ini di atas kepala mereka. Hana tidak bisa memejamkan mata. Kamar yang selama ini ia bagi bersama Aris terasa seperti penjara yang pengap. Meski pendingin ruangan berdesis pelan. Di sampingnya, ranjang masih kosong. Aris masih berada di bawah. Mungkin sedang menenggak whisky atau mendengarkan wejangan ibunya yang penuh racun. Haus dan gelisah, Hana memutuskan untuk turun ke dapur. Ia melangkah tanpa alas kaki agar suaranya tidak terdengar di atas lantai marmer yang dingin. Namun, saat ia melewati ruang kerja pribadi Ibu Sarah yang pintunya sedikit terbuka, langkahnya terhenti. Suara isak tangis yang tertahan terdengar dari dalam. Itu bukan suara tangis sedih, melainkan tangis frustrasi yang bercampur dengan amarah. Kita tidak punya pilihan, Aris. Jika minggu depan uang itu tidak masuk rekening yayasan, audit akan menemukan selisih 10 miliar itu. Ibu bisa dipenjara. Suara Ibu Sarah terdengar parau, kehilangan nada angkuh yang tadi ia pamerkan di meja makan. Hana membeku di balik bayangan pilar. 10 miliar? Korupsi dana yayasan? Tapi Bu, menceraikan Hana hanya untuk menikahi Clarissa? Itu gila. Suara Aris terdengar gemetar. Hana tidak salah apa-apa. Bagaimana aku menjelaskan ini padanya? Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup katakan kau tidak mencintainya lagi karena dia miskin. Itu alasan yang paling masuk akal bagi orang-orang seperti dia, desis Ibu Sarah. Dengar, Pak Baskoro sudah setuju. Begitu kau menandatangani akta nikah dengan Clarissa, dia akan menyuntikkan dana hibah ke yayasan kita sebagai hadiah pernikahan. Itu akan menutupi lubang yang ibu buat. Jika tidak, bukan hanya ibu yang hancur,
Tapi jabatanmu di kantor juga akan hilang karena namamu ikut terseret dalam laporan keuangan itu. Hana merasakan dunianya seolah runtuh. Jadi, semua penghinaan tadi malam, semua drama tentang kelas dan martabat, hanyalah topeng untuk menutupi kebusukan moral mertuanya sendiri. Mereka ingin menjual Aris dan membuang Hana hanya untuk menyelamatkan kulit mereka dari jeruji besi. Clarissa itu wanita yang manja, Bu. Dia tidak seperti Hana yang sabar. Aris mencoba membela, namun suaranya terdengar sangat lemah, seperti pria yang sudah menyerah pada nasib. Sabar tidak bisa membayar hutang judi ibu, Aris. Sabar tidak bisa menghentikan polisi yang akan datang menjemput ibu. Ibu Sarah membentak. Pilih mana? Kehilangan istri yang tidak punya apa-apa itu, atau melihat ibumu memakai baju oranye di televisi nasional? Gengsi keluarga Adiguna akan hancur total jika skandal korupsi ini meledak. Kita butuh uang Pak Baskoro, dan Pak Baskoro ingin putrinya yang tidak laku itu menjadi bagian dari keluarga terpandang seperti kita. Ini simbiosis. Aris. Di balik tembok, Hana memejamkan mata rapat-rapat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa bodoh telah mencintai pria seperti Aris. Pria yang bahkan tidak punya tulang punggung untuk mempertahankan istrinya demi menutupi dosa ibunya yang seorang penjudi dan pencuri. Kapan-kapan aku harus melakukannya? Tanya Aris lirih. Besok pagi. Setelah sarapan. Aku sudah menyiapkan surat cerainya. Kau hanya perlu memaksanya tanda tangan. Setelah itu, kita akan langsung menuju hotel tempat Pak Baskoro dan Clarissa menunggu untuk pengumuman pertunangan resmi. Jangan sampai ada kesalahan. Hana mendengar langkah kaki mendekati pintu. Dengan sigap, ia segera berlari kembali ke atas secepat dan sehening mungkin. Ia masuk ke kamar, merebahkan diri, dan berpura-pura tidur saat mendengar pintu kamar terbuka beberapa menit kemudian. Aris masuk dengan langkah berat. Ia tidak menyalakan lampu. Hana bisa merasakan pria itu berdiri di sisi ranjang, menatapnya cukup lama dalam kegelapan. Ada helaan napas panjang yang penuh beban, namun tidak ada kata maaf yang terucap. Aris kemudian berbaring di sisi lain ranjang, membelakangi Hana tanpa menyentuhnya sedikitpun. Dalam kegelapan itu, mata Hana terbuka lebar. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang kini berubah menjadi tajam dan dingin. Jadi, karena gengsi dan uang, kalian ingin menghancurkan hidupku, bisiknya dalam hati. Hana meraih ponsel lipat di bawah bantalnya. Ia mengetik pesan singkat kepada orang yang sama dengan yang ia hubungi sebelumnya. Rencana berubah. Jangan tunggu sampai minggu depan. Aku ingin kehancuran mereka terjadi besok pagi. Tepat 30 menit setelah mereka membuangku. Kumpulkan semua bukti korupsi Sarah Adiguna dan daftar hutang judinya. Kirimkan ke Pak Baskoro dan media tepat saat aku memberi aba-aba. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap. Nona. Semua data sudah di tangan kami. Apakah Anda juga ingin kami mengambil alih aset rumah yang sekarang Anda tempati? Hana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang akan membuat Ibu Sarah gemetar jika melihatnya. Tidak perlu diambil alih. Cukup buat rumah itu tidak berharga lagi. Biarkan mereka tahu bahwa orang yang mereka sebut, Benalu, adalah satu-satunya alasan mengapa mereka masih punya atap untuk berteduh selama ini. Hana mematikan ponselnya. Ia tahu, mulai besok pagi, hidupnya sebagai Hana yang lemah dan miskin akan berakhir. Ia akan kembali menjadi Hana yang sebenarnya, putri tunggal dari kerajaan bisnis global group yang kekayaannya bisa membeli 10 keluarga Adiguna sekaligus. Ia membiarkan Aris tidur dalam ketenangan palsunya untuk terakhir kali. Esok, saat matahari terbit, Hana akan memastikan bahwa 30 menit setelah ia melangkah keluar dari rumah ini, tidak akan ada lagi yang tersisa dari keangkuhan keluarga Adiguna kecuali debu dan penyesalan yang terlambat. Rasa sakit di hatinya kini berganti menjadi tekad yang membara. Ia teringat kata-kata Ibu Sarah, cinta tidak bisa memberi makan gengsi. Benar, Ibu mertua, gumam Hana pelan. Nyaris tak terdengar oleh Aris yang sudah terlelap. Tapi uangku bisa membeli seluruh gengsi dan harga diri yang kau banggakan itu sampai kau tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Hana kemudian memejamkan mata,
Tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak ia memasuki rumah ini sebagai seorang menantu. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden kamar tidak lagi terasa hangat bagi Hana. Baginya, cahaya itu adalah lonceng dimulainya peperangan. Ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah setelan kerja berwarna abu-abu yang rapi, meski tanpa merek terkenal yang biasa dipamerkan ibu mertuanya. Ia merias wajahnya dengan tipis, menyembunyikan sembab di matanya dengan ketenangan yang mematikan. Di ruang makan, suasana sudah tertata rapi. Ibu Sarah sudah duduk di kursi kebesarannya dengan gaun sutra berwarna biru tua, tampak sangat bersemangat. Di hadapannya, sepiring sarapan mewah tersedia, namun aura yang dipancarkannya tetaplah penuh kebencian. Aris duduk di samping ibunya, wajahnya pucat dengan kantung mata yang menghitam. Hana menarik kursi dan duduk tanpa suara. Ia menunggu salah satu dari mereka membuka suara. "Kau tampak rapi pagi ini, Hana," ucap Ibu Sarah dengan nada meremehkan. "Baguslah. Setidaknya kau tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Hari di mana semua ketidakpastian dalam keluarga ini akan berakhir." Hana hanya tersenyum tipis. "Ya, saya juga merasa hari ini akan sangat bersejarah, Bu." Aris berdeham. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Ia melirik ibunya, yang membalas dengan tatapan tajam yang seolah berkata, "Lakukan sekarang." Aris meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang keras. Ia menarik sebuah amplop coklat dari bawah meja dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah Hana. Di atas amplop itu tertulis dengan jelas, "Gugatan cerai." Jantung Hana berdenyut nyeri untuk sesaat. Meskipun ia sudah mendengar rencana mereka semalam, melihat dokumen itu secara nyata tetap memberikan luka yang dalam. Inilah pria yang ia cintai, pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup, kini menyerahkannya pada kehancuran hanya karena takut pada ibunya. "Apa ini, Mas?" tanya Hana dengan suara yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Aris tidak berani menatap mata Hana. Ia menatap piringnya seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. "Hana, aku sudah memikirkannya matang-matang. Pernikahan kita ini sebuah kesalahan. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak bisa terus-menerus melihat ibu kecewa, dan aku tidak bisa membawamu ke lingkungan sosialku tanpa membuat orang-orang bertanya-tanya." Hana terkekeh pelan, sebuah tawa yang membuat Aris tersentak. "Dunia yang berbeda? Bukankah kau yang dulu memohon-mohon padaku untuk menerimamu? Kau bilang latar belakangku tidak penting. Kau bilang cintamu lebih besar dari segalanya." "Itu dulu, Hana. Zaman berubah," potong Ibu Sarah dengan kasar. "Dulu Aris masih muda dan bodoh. Sekarang dia punya tanggung jawab besar sebagai calon pemimpin perusahaan. Dia butuh pendamping yang bisa menopang karirnya, bukan yang menghambatnya dengan status sosial yang rendah." Hana beralih menatap suaminya. "Jadi ini karena jabatanmu, Mas? Atau karena Clarissa, anak Pak Baskoro yang kaya raya itu?" Aris terkejut. "Dari mana kau tahu soal Clarissa?" "Itu tidak penting," sahut Hana dingin. "Yang penting adalah, kau benar-benar akan menceraikanku hanya demi menutupi hutang judi dan korupsi ibumu, bukan?" Wajah Ibu Sarah mendadak pucat. Ia berdiri dari kursinya dengan amarah yang meledak. "Berani sekali kau bicara lancang. Kau hanya orang miskin yang tidak tahu diri. Tanda tangani surat itu sekarang, atau aku akan memastikan kau keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun pakaian di badanmu." Hana menatap surat itu, lalu menatap Aris. "Mas, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau mengambil kembali surat ini dan membela istrimu, aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Kita bisa memulai hidup baru, jauh dari racun ibumu. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah keuangan ini dengan cara lain." Aris sempat ragu. Ada kilatan rasa bersalah di matanya. Namun, Ibu Sarah segera menyambar lengannya. "Jangan dengarkan dia, Aris. Dia hanya menggertak. Mana mungkin guru honorer sepertinya bisa melunasi 10 miliar? Dia hanya ingin menjeratmu lebih lama agar bisa terus menikmati kemewahan rumah ini."
Ketakutan akan kemiskinan dan penjara ternyata lebih kuat daripada cinta Aris. Ia menarik napas panjang dan menatap Hana dengan pandangan dingin yang dipaksakan. Tanda tangani, Hana. Aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Clarissa. Dia lebih bisa memberiku masa depan daripada kamu. Aku butuh wanita yang punya nilai, bukan hanya wanita yang baik hati. Hana merasakan kepingan terakhir hatinya untuk Aris hancur menjadi debu. Penyesalan? Tidak. Yang ia rasakan sekarang adalah kelegaan yang luar biasa. Ia tahu sekarang bahwa pria di depannya ini tidak layak mendapatkan pengabdiannya barang sedetik pun lagi. Hana mengambil pulpen yang diletakkan di atas dokumen itu. Dengan tangan yang stabil tanpa gemetar sedikit pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut. Sret! Sret! Selesai. Ini yang kalian inginkan. Hana melemparkan pulpen itu ke meja. Selamat. Kalian baru saja membuang satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kalian dari kehancuran. Ibu Sarah merampas surat itu dengan rakus, memeriksanya seolah itu adalah tiket lotre pemenang. Akhirnya, benalu ini hilang juga. Aris, cepat bersiap. Pak Baskoro sudah menunggu di hotel. Kita harus merayakan pertunanganmu segera setelah ini. Ibu Sarah kemudian menoleh ke Hana dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Kau punya waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang murahmu dan keluar dari gerbang rumah ini. Jika lebih dari itu, penjaga akan menyeretmu keluar seperti sampah. Hana berdiri dengan anggun. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja diceraikan. Ia justru terlihat seperti seorang ratu yang baru saja melepaskan beban yang berat. Aku tidak butuh 10 menit, ucap Hana sambil melirik jam tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aku akan pergi sekarang juga. Tapi ingat kata-kataku. Aris, Ibu Sarah, tepat 30 menit dari sekarang, kalian akan menyadari bahwa orang yang kalian usir ini adalah satu-satunya alasan mengapa kalian masih bisa bernapas dengan lega selama ini. Hana melangkah keluar dari ruang makan tanpa menoleh lagi. Ia tidak membawa koper, tidak membawa baju, hanya membawa ponsel lipatnya dan tas kecil berisi identitas aslinya. Di depan gerbang, sebuah mobil sedan hitam mewah yang tidak pernah dilihat oleh keluarga Adiguna sudah menunggu. Hana masuk ke dalamnya. Jalankan perintah Hana pada sopirnya. Dan aktifkan perintah pertama. Waktunya dimulai. Sopir itu mengangguk patuh. Baik, Nona Hana. Semua sistem sudah siap. Dalam 30 menit, seluruh aset keluarga Adiguna akan dibekukan dan skandal mereka akan menjadi berita utama nasional. Hana bersandar di kursi kulit mobil yang empuk, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya melalui kaca jendela yang gelap. Selamat menikmati sisa-sisa gengsi kalian, bisiknya. Karena 30 menit lagi, neraka akan menjemput kalian. Hotel Grand Royal pagi itu dipenuhi oleh bunga-bunga lili putih dan dekorasi emas yang megah. Ibu Sarah telah menyewa ballroom utama dengan sisa-sisa limit kartu kreditnya, bertaruh segalanya pada hari ini. Baginya, ini bukan sekadar pertunangan Aris dengan Clarissa, putri Pak Baskoro. Ini adalah upacara keselamatan bagi martabatnya yang hampir runtuh. Di dalam ballroom, para sosialita dan pengusaha kelas atas berkumpul. Mereka berbisik-bisik tentang betapa cepatnya Aris mendapatkan pengganti setelah menantu miskinnya dikabarkan pergi. Ibu Sarah berdiri di tengah ruangan, mengenakan kalung berlian yang ia ambil dari brankas darurat, aset terakhir yang ia miliki. Wajahnya berseri-seri, tangannya memegang segelas sampanye mahal. Di sampingnya, Aris tampak gagah dengan setelan jas customade. Meskipun matanya masih memancarkan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Lihatlah, Jeng Rosa, ucap Ibu Sarah kepada salah satu teman sosialitanya. Akhirnya putraku menemukan pasangan yang sepadan. Clarissa bukan hanya cantik, tapi dia adalah kunci bagi ekspansi bisnis kami. Memang benar kata orang, jika kita membuang sampah, maka mutiara akan datang. Clarissa Baskoro masuk ke ruangan dengan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Ia adalah definisi wanita manja yang terbiasa mendapatkan apapun dengan uang ayahnya. Ia menghampiri Aris dan segera menggamit lengannya dengan posesif. Aris,
Aku dengar istrimu yang dulu itu pergi tanpa membawa apa-apa? Kasihan sekali. Ucap Clarissa dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar tamu lain. Tapi ya, memang sudah seharusnya begitu. Orang seperti dia tidak pantas memiliki barang-barang mewah dari keluarga Adiguna. Dia lebih cocok berada di pasar tradisional daripada di hotel bintang 5 ini. Aris hanya bisa tersenyum kaku. Sudahlah, Clarissa. Itu masa lalu. Masa lalu yang memalukan, maksudmu? Sahut Clarissa sambil tertawa renyah. Ayahku bilang, setelah kita bertunangan hari ini, dia akan memberimu posisi wakil direktur di anak perusahaan Global Group. Bayangkan, Aris, kita akan berada di puncak dunia. Pak Baskoro, pria bertubuh tambun dengan aura kekuasaan yang kuat, mendekat ke arah mereka. Ia tampak bangga. Selamat, Aris. Aku menghargai keberanianmu mengambil keputusan cepat. Di dunia bisnis, sentimen pribadi tidak boleh menghalangi keuntungan. Menceraikan wanita itu adalah langkah bisnis terbaik yang pernah kau lakukan. Ibu Sarah menimpali dengan penuh semangat. Benar sekali, Pak Baskoro. Kami sudah menyingkirkan Benalu itu dari hidup kami. Sekarang, keluarga Adiguna siap untuk terbang lebih tinggi bersama Anda. Pukul 9.15. Hana baru saja meninggalkan rumah 15 menit yang lalu. Ibu Sarah mengangkat gelasnya tinggi-tinggi ke arah para tamu. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir. Hari ini adalah awal dari era baru. Keluarga Adiguna dan keluarga Baskoro akan bersatu. Kita tidak lagi bicara soal kelas menengah. Kita bicara soal penguasaan pasar. Mari kita rayakan kemenangan ini. Tepuk tangan meriah membahana di ruangan itu. Ibu Sarah merasa berada di puncak dunia. Ia merasa telah berhasil menutupi aibnya dengan sempurna. Tidak akan ada yang tahu soal hutang judinya. Tidak akan ada yang tahu soal dana yayasan yang ia gelapkan. Semua akan tertutup oleh tumpukan uang dari Pak Baskoro. Namun, di sudut ruangan, beberapa wartawan bisnis yang diundang mulai saling berbisik. Mereka menatap layar ponsel mereka dengan raut wajah heran. Lihat ini, ada rilis berita mendadak dari Global Group Pusat. Bisik salah satu wartawan. Apa? Bukankah itu induk perusahaan yang membawahi Pak Baskoro? Sahut yang lain. Sementara itu, Clarissa masih sibuk menghina Hana di depan teman-temannya. Kalian tahu tidak? Hana itu bahkan tidak punya perhiasan asli. Semua yang dia pakai dulu adalah pinjaman dari Ibu Sarah. Dia itu cuma pajangan yang gagal. Aku dengar dia sekarang luntang-lantung di jalanan. Mungkin sedang mencari ojek untuk pulang ke kampung halamannya. Aris merasa dadanya sesak. Entah mengapa, kata-kata terakhir Hana di meja makan tadi terus terngiang di telinganya. Tepat 30 menit dari sekarang, kalian akan menyadari. Ia melirik jam tangannya. Pukul 9.25. 5 menit lagi menuju batas waktu yang disebutkan Hana. Ada apa? Aris? Kau terlihat pucat. Tanya Clarissa sambil mengusap pipi Aris dengan kuku panjangnya yang dicat merah. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pening. Jawab Aris singkat. Ibu Sarah menghampiri mereka dengan wajah sumringah. Jangan pening sekarang. Sayang. Sebentar lagi Pak Baskoro akan menandatangani nota kesepahaman investasi untuk yayasan kita. Setelah itu, semua masalah kita maksud Ibu, semua rencana masa depan kita akan lancar. Ibu Sarah membayangkan tumpukan uang yang akan segera masuk ke rekeningnya. Ia sudah berencana untuk kembali ke meja judi di Makau minggu depan untuk merayakan keberhasilannya menyingkirkan Hana. Baginya, Hana hanyalah sebuah batu sandungan kecil yang kini sudah ia tendang jauh-jauh ke dalam selokan. Mari kita mulai prosesi pertunangannya. Ajak Pak Baskoro sambil melangkah menuju panggung kecil di depan ruangan. Asistenku sudah membawa dokumen kerjasama yang akan menjamin masa depan keluarga Adiguna selama 10 tahun ke depan. Para tamu mendekat ke panggung, menyiapkan kamera ponsel mereka untuk mengabadikan momen bersejarah itu. Ibu Sarah berdiri dengan dada membusung, memamerkan kalung berliannya dengan angkuh. Ia merasa sangat berkuasa, sangat tinggi, dan sangat tak terkalahkan. Ia tidak tahu bahwa di luar hotel,
Sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam baru saja berhenti. Dan di dalam salah satu mobil itu, seorang wanita menatap jam tangannya dengan dingin. Jarum jam menunjukkan pukul 9.29. 1 menit lagi. Gumam Hana di dalam mobilnya. Nikmatilah puncak gengsimu, ibu mertua. Karena setelah ini, jatuhmu akan sangat keras. Di dalam ballroom, Pak Baskoro memegang pulpennya, siap menandatangani dokumen di atas meja. Aris berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ibu Sarah tersenyum lebar, menanti detik-detik penyelamatannya. Tepat saat jam menunjukkan pukul 9.30, suasana yang meriah itu tiba-tiba berubah. Ponsel semua orang di ruangan itu berdering secara bersamaan. Notifikasi berita breaking news masuk ke layar mereka dengan judul yang mengejutkan. Wajah Pak Baskoro yang tadinya merah karena kegembiraan, tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Tangannya yang memegang pulpen mulai bergetar hebat. Suara notifikasi yang serempak di dalam ballroom menciptakan simfoni kepanikan yang aneh. Pak Baskoro adalah orang pertama yang membaca pesan di ponselnya. Wajahnya yang tadinya penuh otoritas mendadak layu. Matanya terbelalak menatap layar, lalu menatap Aris dan Ibu Sarah dengan pandangan yang mengerikan, campuran antara kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Pak Baskoro, ada apa? Mengapa tidak segera ditandatangani? Tanya Ibu Sarah dengan suara yang sedikit bergetar. Firasat buruk mulai merayap di tengkuknya. Pak Baskoro tidak menjawab. Ia justru membanting pulpen mahalnya ke atas meja dan mundur selangkah. Seolah-olah Aris dan ibunya adalah penderita penyakit menular. Kalian gila, teriak Pak Baskoro. Suaranya menggelegar mengalahkan musik latar. Kalian bilang menantu kalian itu hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa? Kalian bilang dia hanyalah guru honorer yang numpang hidup. Aris mengerutkan kening. Bingung. Memang benar, Pak. Hana hanyalah rakyat jelata. Ada apa sebenarnya? Pak Baskoro melemparkan ponselnya ke atas meja agar Aris bisa melihatnya. Di sana, sebuah tajuk berita dari portal bisnis utama nasional terpampang nyata. Putri Tunggal Global Group kembali dari masa penyamaran, memutuskan semua hubungan dengan afiliasi yang tidak beretika. Di bawah tajuk itu, terdapat foto Hana. Bukan Hana dengan baju sederhana yang mereka kenal, melainkan Hana yang mengenakan pakaian formal non-elegan, berdiri di samping CEO Global Group, sang legenda bisnis yang kekayaannya tak terhitung. Itu Hana? Gumam Aris. Suaranya nyaris hilang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bukan hanya itu, teriak Pak Baskoro lagi. Baru saja asistenku mengabarkan bahwa seluruh kontrak perusahaanku dengan Global Group dibatalkan secara sepihak. Mereka mencabut semua investasi karena mereka menolak bekerja sama dengan keluarga yang menindas putri pemilik mereka. Kalian telah menghancurkan aku. Ibu Sarah jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang penuh riasan kini tampak seperti topeng yang retak. Tidak mungkin. Hana itu yatim piatu, dia tidak punya siapa-siapa. Sementara itu, di luar hotel, Hana duduk dengan tenang di dalam mobil limusinnya. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa, ayahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Apakah kau sudah cukup bermain-main, Hana? Tanya ayahnya dengan nada suara yang dalam namun penuh kasih sayang. 3 tahun menyamar menjadi rakyat biasa untuk mencari cinta sejati. Dan inilah yang kau dapatkan? Dikhianati oleh keluarga yang bahkan tidak setara dengan satu departemen kecil di perusahaan kita. Hana menatap keluar jendela, ke arah pintu masuk hotel tempat kekacauan sedang terjadi. Aku butuh waktu untuk melihat karakter asli mereka. Ayah. Dan hari ini, mereka sudah memperlihatkannya dengan sangat jelas. Aku tidak menyesal. Aku hanya kecewa karena telah membuang waktu untuk pria yang lebih memilih uang daripada janji setianya. Sekarang apa? Tanya sang ayah. Hana memperbaiki letak jam tangan mewahnya yang kini kembali ia kenakan. Jam itu bukan lagi jam plastik murah, melainkan jam edisi terbatas yang harganya setara dengan rumah mewah keluarga Adiguna. Sekarang, aku ingin mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah mereka miliki. Aktifkan kembali identitas aslinya. Biarkan dunia tahu siapa Hana yang sebenarnya.
Dan pastikan Ibu Sarah tidak bisa melarikan diri dari hutang-hutangnya. Hana mengambil ponsel pintarnya yang canggih, bukan lagi ponsel lipat tua yang tadi ia gunakan. Ia membuka aplikasi perbankan eksklusif. Di sana tertera saldo yang digitnya membuat siapapun akan pingsan jika melihatnya. Tepat 30 menit setelah ia melangkah keluar dari rumah Adiguna, Hana telah bertransformasi sepenuhnya. Ia bukan lagi Hana sang benalu. Ia adalah Hana sang pewaris tahta bisnis terbesar di negeri ini. Di dalam ballroom, Clarissa Baskoro mulai histeris. Ayah, apa maksudnya ini? Jadi kita jatuh miskin? Bagaimana dengan pertunanganku? Pak Baskoro menoleh ke arah Clarissa dengan tatapan tajam. Pertunangan? Kau masih memikirkan itu? Gara-gara keluarga ini, kita kehilangan segalanya dalam waktu 30 menit. Aris, kau benar-benar membawa sial. Para tamu mulai berhamburan keluar. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan keluarga Adiguna yang sekarang menjadi musuh nomor 1 Global Group. Wartawan yang tadi diundang untuk meliput prestasi keluarga Adiguna kini justru menyerbu Ibu Sarah dan Aris dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan tentang penggelapan dana yayasan. Ibu Sarah mencoba berdiri, mencoba mempertahankan sisa-sisa gengsinya. Ini pasti salah paham. Hana pasti melakukan penipuan. Dia tidak mungkin sekaya itu. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lebar. Sekelompok pria berseragam hitam dengan lambang Global Group masuk ke dalam. Di tengah-tengah mereka, berdirilah sang asisten pribadi Hana yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat pesan singkat. Pria itu melangkah maju ke depan Ibu Sarah dan Aris yang sudah gemetar. Nyonya Sarah Adiguna dan Tuan Aris Adiguna, ucap sang asisten dengan suara yang dingin dan berwibawa. Saya di sini atas perintah langsung dari Nona Hana. Beliau berpesan bahwa surat cerai yang Anda tanda tangani tadi sudah diproses secara hukum kilat oleh tim pengacara kami. Anda sekarang resmi bukan siapa-siapa bagi beliau. Aris mencoba mendekat. Suaranya memelas. Tolong, katakan pada Hana, aku mencintainya. Aku dipaksa ibuku. Aku bisa memperbaiki ini. Asisten itu hanya tersenyum sinis. Cinta tidak bisa memberi makan gengsi, bukan? Bukankah itu yang kalian katakan tadi pagi? Oh, dan satu lagi. Rumah yang kalian tempati sekarang? Itu sebenarnya dibangun di atas tanah milik yayasan yang dananya Anda gelapkan. Karena kontrak dukungan Global Group dicabut, pihak bank akan menyita rumah itu dalam waktu 1 jam dari sekarang. Ibu Sarah menjerit histeris. Ia mencoba memegang kalung berliannya. Namun ia baru menyadari bahwa kalung itu pun tak akan cukup untuk membayar pengacara terbaik untuk kasus korupsi yang kini sudah di depan mata. Hana menonton semua itu dari layar tabletnya yang terhubung dengan kamera pengawas hotel. Ia melihat Aris yang berlutut di lantai dan Ibu Sarah yang pingsan karena syok. 30 menit sudah berlalu. Gumam Hana. Permainan selesai. Ia menutup tabletnya dan menatap lurus ke depan. Ayah, bawa aku ke kantor pusat. Ada perusahaan yang harus aku pimpin sekarang. Mobil mewah itu meluncur meninggalkan hotel, membawa Hana menuju kehidupan barunya yang sebenarnya, meninggalkan puing-puing kehancuran keluarga yang telah meremehkannya. Hana menyesap teh Earl Grey hangat di dalam limusin yang melaju tenang menuju gedung pencakar langit Global Group. Di layar televisi mobil, berita bisnis terus mengulang-ulang satu topik. Kejatuhan mendadak saham perusahaan rekanan Pak Baskoro dan penyelidikan darurat terhadap Yayasan Adiguna. Hana melihat wajah Aris yang tertangkap kamera wartawan saat ia mencoba lari keluar dari pintu belakang hotel. Pria itu tampak menyedihkan. Rambutnya yang klimis kini acak-acakan, dan jas mahalnya robek di bagian lengan karena ditarik-tarik oleh para pencari berita. Rasanya aneh. Ya, ayah? Ucap Hana pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Hanya butuh 30 menit untuk menghancurkan apa yang mereka bangun dengan kebohongan selama puluhan tahun. Ayahnya, Bramasta, menoleh sambil tersenyum bangga. Itu karena mereka membangun istana di atas pasir. Hana, begitu kau menarik airnya, semuanya runtuh. Sekarang, fokuslah pada tugasmu. Kau sudah terlalu lama bersembunyi di balik apron dapur. Mobil berhenti tepat di lobi utama Global Group.
Ratusan karyawan sudah berbaris rapi. Begitu pintu mobil dibuka, suara serempak menyambutnya. "Selamat datang kembali, Nona Hana." Hana melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai granit dengan tegas. Tidak ada lagi Hana yang menunduk saat dihina. Ia berjalan dengan dagu terangkat, melewati barisan manajer senior yang membungkuk hormat. Sementara itu, di sebuah sudut sempit di belakang Hotel Grand Royal, Aris terduduk lemas di samping tempat sampah besar. Ia baru saja diusir oleh Pak Baskoro dengan makian yang paling kasar. "Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di depanku, Aris. Kau dan ibumu adalah pembawa sial." Kata-kata Pak Baskoro masih terngiang di telinganya. Ponsel Aris berdering tanpa henti. Itu dari pengacara keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Halo, Tuan Aris? Saya harus memberitahu Anda bahwa rekening pribadi Anda dan Ibu Sarah telah dibekukan oleh pihak otoritas atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Global Group. Selain itu, pihak bank sudah mengirimkan tim penyitaan ke rumah Anda. Anda punya waktu 1 jam untuk mengosongkan properti tersebut." 1 jam? "Itu tidak mungkin," teriak Aris frustrasi. "Hana yang melakukan ini, kan? Tolong katakan pada bank bahwa ini hanya salah paham. Hana itu istriku." "Mantan istri, Tuan," sahut pengacara itu dingin. "Dan Nona Hana bukan lagi orang yang bisa Anda jangkau. Selamat siang." Klik. Sambungan terputus. Aris menatap layar ponselnya yang retak. Ia teringat bagaimana Hana selalu menyambutnya dengan senyuman dan secangkir teh setiap kali ia pulang kerja. Ia teringat bagaimana Hana tetap bersabar meskipun ibunya menghina masakannya setiap hari. "Apa yang telah aku lakukan?" Tangis Aris pecah. Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini sebenarnya adalah hadiah terselubung dari kehadiran Hana. Sejak Aris menikahi Hana, perusahaan tempatnya bekerja selalu mendapatkan proyek besar secara misterius. Ia pikir itu karena kehebatannya. Namun kini ia sadar, itu semua adalah perlindungan diam-diam dari keluarga Hana. Kembali ke kantor pusat, Hana duduk di kursi CEO di lantai 50. Di hadapannya, asisten pribadinya mendaftarkan beberapa aset yang baru saja disita dari keluarga Adiguna. "Nona, kami telah mengambil alih semua aset yang mereka miliki untuk menutupi kerugian yayasan yang digelapkan Ibu Sarah. Termasuk koleksi tas mewah dan perhiasan yang sering ia pamerkan," lapor sang asisten. Hana menatap daftar itu. "Berikan tas-tas itu ke panti asuhan atau jual dan donasikan hasilnya. Aku tidak ingin barang-barang yang pernah disentuh oleh wanita itu ada di dekatku." "Lalu bagaimana dengan Tuan Aris? Dia sekarang sedang berada di depan gerbang kantor, memohon untuk bertemu dengan Anda." Hana terdiam sejenak. Ia melihat ke bawah melalui jendela kaca besar. Di bawah sana, jauh di lantai dasar, ia bisa melihat kerumunan orang, dan ia tahu salah satu dari mereka adalah pria yang pernah ia cintai. "Jangan biarkan dia masuk," ucap Hana tegas. "Katakan padanya, jika dia ingin bicara, bicaralah pada pengacaraku. Dan ingatkan dia bahwa Clarissa Baskoro mungkin masih menunggunya di hotel. Bukankah dia bilang Clarissa lebih punya nilai?" Hana beralih ke layar komputernya. Ia memulai rapat perdananya melalui panggilan video dengan direksi global. Suaranya terdengar sangat profesional, sangat dingin, dan sangat berkuasa. Hana telah kembali ke elemennya. Dunia bisnis yang kejam adalah tempat tinggalnya yang asli, bukan dapur sempit di rumah Ibu Sarah. Pukul 11 pagi. Tepat 2 jam sejak peristiwa di meja makan itu. Ibu Sarah sadar dari pingsannya di lobi hotel, hanya untuk menemukan bahwa 2 petugas polisi sudah berdiri di sampingnya. "Ibu Sarah Adiguna, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana publik dan penipuan laporan keuangan," ucap salah satu petugas. Ibu Sarah mencari-cari tasnya, mencari-cari martabatnya. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan jijik dari orang-orang di sekitar. Clarissa, yang tadinya akan menjadi menantunya, lewat di depannya sambil meludah ke lantai. "Wanita tua penipu," umpat Clarissa. Ibu Sarah melihat ke arah layar besar di lobi hotel yang menayangkan siaran langsung konferensi pers Global Group. Di sana,
Hana berdiri dengan anggun, mengumumkan arah baru perusahaan. Aku meremehkannya. Bisik Ibu Sarah dengan bibir gemetar saat borgol melingkar di pergelangan tangannya yang selama ini dihiasi emas. Aku mengusir seorang ratu, hanya untuk mengejar recehan. Di puncak gedung Global Group, Hana menutup rapatnya. Ia melihat foto pernikahannya dengan Aris di ponsel lamanya untuk terakhir kali. Lalu dengan satu gerakan jempol, ia menekan tombol delete. 30 menit untuk menghancurkan mereka, gumam Hana. Dan sisa hidupku untuk membangun kembali dunia yang lebih baik tanpa mereka. Langit sore Jakarta yang mendung seolah mewakili suasana hati Aris yang hancur berkeping-keping. Ia berdiri di trotoar depan kantor pusat Global Group, menatap nanar ke arah gerbang tinggi yang dijaga ketat oleh petugas keamanan profesional. Hanya beberapa jam yang lalu, ia merasa menjadi pria paling beruntung karena akan menikahi anak seorang konglomerat. Sekarang, ia bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di atas aspal milik perusahaan mantan istrinya. Tiba-tiba, suara dering ponsel di saku jasnya mengejutkannya. Bukan panggilan dari Hana atau pengacaranya, melainkan sebuah notifikasi dari aplikasi berita yang paling banyak diikuti di negara itu. Skandal Adiguna. Jejak digital mengungkap hutang judi 50 miliar dan korupsi dana pendidikan. Tangan Aris bergetar saat ia membuka tautan tersebut. Di sana, terpampang jelas foto-foto rahasia Ibu Sarah di sebuah kasino mewah di luar negeri. Ada daftar transaksi keluar dari rekening Yayasan Pendidikan Adiguna yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah bagi anak-anak kurang mampu, namun justru dialirkan ke rekening bandar judi internasional. Hana tidak hanya menghancurkan mereka secara finansial, ia menghancurkan reputasi mereka hingga ke akar-akarnya. "Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan?" gumam Aris dengan suara serak. Ia teringat betapa seringnya Ibu Sarah memintanya menandatangani dokumen-dokumen kosong dengan alasan keperluan administrasi kantor. Aris, yang selama ini terlalu malas untuk memeriksa detail dan terlalu takut untuk membantah ibunya, menyadari bahwa namanya juga tercatat sebagai salah satu pengurus yayasan tersebut. Di kantor polisi, suasana terasa sangat mencekam bagi Ibu Sarah. Ruang interogasi yang sempit dengan lampu neon yang berkedip-kedip adalah kebalikan dari kamar tidurnya yang luas dan mewah. Di hadapannya, seorang penyidik meletakkan tumpukan dokumen tebal. "Nyonya Sarah, kami memiliki bukti transfer yang sangat kuat. Nona Hana, atau harus saya sebut Nona Hana dari Global Group, telah menyerahkan seluruh audit investigasi yang dilakukan oleh firma hukum terbaik di dunia," ucap penyidik itu dengan nada datar. Ibu Sarah masih mencoba bersikap angkuh. "Ini semua fitnah. Hana hanya sakit hati karena diceraikan oleh putraku. Dia memalsukan dokumen-dokumen ini." Penyidik itu terkekeh sinis. "Memalsukan? Nyonya, bukti ini berasal dari server bank pusat. Anda menggunakan dana beasiswa untuk membayar taruhan di meja bacarat. Dan yang lebih parah, Anda mencoba menjebak menantu Anda sendiri dengan memalsukan tanda tangannya pada beberapa nota hutang pribadi Anda." Ibu Sarah terdiam. Wajahnya yang tadinya putih karena bedak mahal kini berubah menjadi abu-abu. Ia tidak tahu bahwa selama ini Hana diam-diam mengumpulkan setiap serpihan bukti kejahatannya. Hana telah menjadi pengamat yang tenang, menunggu saat yang tepat untuk memicu ledakan ini. "Dan satu hal lagi," lanjut penyidik itu. "Putra Anda, Aris, juga akan segera kami panggil. Karena namanya terdaftar sebagai bendahara yayasan, dia dianggap ikut bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut." "Jangan! Aris tidak tahu apa-apa," teriak Ibu Sarah histeris. "Ia boleh saja seorang penjahat, tapi Aris adalah satu-satunya harga diri yang ia miliki. Ini semua salahku. Jangan bawa-bawa dia." Sementara itu, di lantai 50, Hana sedang duduk di ruang rapat bersama tim pengacaranya. Ia tidak terlihat senang dengan kehancuran mantan mertuanya. Ia hanya terlihat lega karena kebenaran akhirnya terungkap. "Nona Hana," ucap kepala tim hukumnya, "sesuai instruksi Anda, kami telah memastikan bahwa seluruh dana yang dikorupsi oleh Nyonya Sarah akan dikembalikan ke yayasan menggunakan aset-aset pribadinya yang telah disita. Namun, ada masalah kecil. Tuan Aris sekarang menjadi sasaran kemarahan massa di media sosial." Hana melihat ke arah layar televisi.
Di sana sedang disiarkan kerumunan orang yang melakukan protes di depan rumah keluarga Adiguna. Mereka adalah para orang tua murid yang beasiswanya terhenti karena ulah Ibu Sarah. Mereka melempar telur busuk ke gerbang rumah yang kini sudah dipasangi garis polisi. Biarkan saja, jawab Hana dingin. Aris bukan lagi tanggung jawabku. Dia sudah dewasa, dia punya pilihan untuk memeriksa apa yang dilakukan ibunya. Tapi dia lebih memilih untuk menutup mata demi gaya hidup mewah. Hana berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di bawah tampak seperti mainan kecil. Tahu tidak, Pak? Ucap Hana kepada pengacaranya tanpa menoleh. Dulu, aku benar-benar ingin hidup sederhana bersamanya. Aku rela menyembunyikan siapa aku sebenarnya agar aku tahu dia mencintaiku apa adanya. Tapi ternyata, dia bahkan tidak mencintai dirinya sendiri. Dia hanya mencintai bayangan kesuksesan yang dibangun ibunya di atas penderitaan orang lain. Lalu, apa langkah selanjutnya untuk Tuan Aris, Nona? Hana menghela napas panjang. Jangan beri dia bantuan hukum, tapi jangan juga memberatkannya lebih dari apa yang sudah ia lakukan. Biarkan hukum berjalan apa adanya. Jika dia terbukti bersalah karena kelalaian, biarlah dia menjalaninya. Itu adalah pelajaran terbaik yang tidak pernah ia dapatkan selama hidup sebagai anak mama. Tepat saat itu, asisten Hana masuk dengan tergesa-gesa. Nona, Pak Baskoro ada di lobi. Dia memohon-mohon untuk bertemu. Dia bilang dia bersedia sujud di kaki Anda asalkan kontrak perusahaannya tidak diputus total. Dia sedang membawa Clarissa yang juga menangis histeris. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung otoritas mutlak. Katakan pada Pak Baskoro, aku tidak butuh orang bersujud di kakiku. Aku hanya butuh rekan bisnis yang punya integritas. Dan karena dia sudah setuju untuk bekerja sama dengan penipu seperti Sarah Adiguna demi ambisi pribadinya, maka dia bukan orang yang pantas berada di ekosistem Global Group. Hana berbalik, matanya berkilat tajam. Usir mereka. Dan pastikan seluruh dunia tahu bahwa di bawah kepemimpinanku, tidak ada tempat bagi mereka yang mengorbankan martabat demi gengsi semu. Malam turun menyelimuti Jakarta dengan rintik hujan yang tak kunjung usai. Aris berdiri di depan lobi utama Global Group, basah kuyup dan gemetar. Jas mahalnya kini sudah tak berbentuk, tertutup lumpur dan noda air hujan. Penjaga keamanan yang bertubuh tegap terus menghalangi jalannya, menatapnya dengan pandangan dingin seolah ia hanyalah pengemis yang mengganggu pemandangan. Tolong 1 menit saja. Aku hanya ingin bicara dengan Hana, rintih Aris. Suaranya serak. Matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Nona Hana tidak ingin menemui Anda, Tuan Adiguna. Silakan pergi sebelum kami memanggil polisi. Jawab salah satu petugas keamanan dengan nada tanpa kompromi. Tepat saat Aris hampir menyerah, iring-iringan mobil mewah keluar dari basement gedung. Mobil limusin hitam yang sangat dikenal Aris berhenti sejenak karena lampu merah di gerbang keluar. Aris melihat celah. Tanpa memedulikan keselamatan diri, ia berlari dan menjatuhkan dirinya berlutut di samping jendela mobil yang gelap. Hana! Hana, tolong buka jendelanya. Teriak Aris sambil menggedor kaca mobil. Aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh karena mendengarkan ibu. Di dalam mobil, Hana menatap lurus ke depan. Tangannya yang mengenakan sarung tangan kulit yang elegan tampak tenang di atas pangkuannya. Ayahnya, Bramasta, menatap putrinya dengan penuh tanda tanya. Kau ingin aku menyuruh sopir mengabaikannya? Tanya sang ayah lembut. Hana terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Tidak, ayah. Biarkan aku bicara dengannya untuk terakhir kali. Jika tidak, dia akan terus menghantuiku seperti hantu dari masa lalu yang malang. Kaca jendela perlahan turun. Udara dingin dan aroma hujan masuk ke dalam mobil yang hangat. Aris mendongak. Matanya bertemu dengan mata Hana. Namun, ia tidak menemukan Hana yang dulu. Hana yang akan segera mengambilkan handuk dan membuatkannya teh hangat saat ia kehujanan. Ia hanya menemukan seorang wanita yang menatapnya seperti orang asing. Hana! Aris tersedak oleh tangisnya. Aku
Aku baru tahu semuanya. Ibu sudah ditahan. Rumah itu sudah dipasangi garis polisi. Aku tidak punya tempat tinggal. Hana. Semua rekeningku nol. Clarissa dan Pak Baskoro meninggalkanku begitu saja. Mereka bahkan meludahi mukaku. Hana hanya mendengarkan dengan wajah datar. Lalu, apa hubungannya denganku, Aris? Tolong aku, Hana. Kita masih bisa memperbaiki ini. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku berjanji akan bekerja keras. Aku akan memulainya dari nol bersamamu. Aku tidak butuh kekayaan Global Group. Aku hanya butuh kamu. Hana terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Aris. Kau bilang kau tidak butuh kekayaan Global Group? Aris, sadarlah. Kau baru datang kepadaku setelah kau kehilangan segalanya. Kau baru mencariku setelah Mutiara, yang kau banggakan, Clarissa, membuangmu seperti sampah. Tidak, Hana, bukan begitu. Dengarkan aku baik-baik. Potong Hana dengan suara tajam. Saat kau menyodorkan surat cerai itu tadi pagi, kau tidak hanya membuang istrimu. Kau membuang satu-satunya orang yang mencintaimu saat kau bukan siapa-siapa. Kau memilih gengsi ibumu yang busuk daripada kesetiaan. Dan sekarang, setelah gengsi itu hancur dan ibumu mendekam di sel, kau datang mengemis cinta. Aris bersujud di aspal yang basah. Aku terpaksa. Hana, ibu mengancamku. Pria sejati akan melindungi istrinya dari ancaman apapun, termasuk dari ibunya sendiri, sahut Hana dingin. Tapi kau adalah pengecut yang lebih takut kehilangan fasilitas mewah daripada kehilangan pasangan hidupmu. Kau bilang kau ingin memulai dari nol denganku? Lucu sekali. Dulu kita memulai dari nol, dan kau menghancurkannya tepat saat kau merasa berada di atas. Hana memberi isyarat kepada sopirnya untuk bersiap berangkat. Hana, kumohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Teriak Aris sambil mencoba meraih pintu mobil. Aris, ucap Hana pelan, membuat Aris terdiam sejenak. 30 menit setelah aku pergi dari rumahmu, aku sudah menutup bab tentang kita. Sekarang, aku bukan lagi Hana yang bisa kau permainkan. Aku adalah CEO Global Group. Dan sebagai CEO, aku tidak melakukan investasi pada proyek yang sudah gagal total. Hana menatap Aris untuk terakhir kalinya. Nikmatilah hidup barumu, Aris. Hidup tanpa harta, tanpa ibu yang memujamu, dan tanpa istri yang kau sia-siakan. Itu adalah harga yang harus kau bayar untuk sebuah gengsi. Kaca jendela naik kembali dengan suara desis halus. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Aris yang masih bersujud di tengah hujan, meraung meratapi kebodohannya. Ia melihat lampu belakang mobil Hana yang semakin menjauh, melambangkan masa depannya yang kini gelap gulita. Di dalam mobil, Hana memejamkan mata. Ada sedikit perih yang tersisa, namun itu segera menguap. Ia merasa jauh lebih ringan. Penyesalan Aris tidak memberinya kebahagiaan, melainkan sebuah penegasan bahwa keputusannya untuk pergi adalah hal paling benar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Selesai? Tanya ayahnya. Ya, ayah. Benar-benar selesai. Jawab Hana mantap. Besok, aku ingin tim hukum memastikan tidak ada satu celah pun bagi Aris untuk mendapatkan kompensasi apapun dari perceraian ini. Biarkan dia belajar bagaimana rasanya menjadi rakyat jelata yang selama ini dia hina. Malam itu, di bawah guyuran hujan Jakarta, Aris Adiguna menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang kaya raya, ia telah kehilangan satu-satunya manusia yang benar-benar tulus mencintainya, dan ia sendiri yang menandatangani surat untuk membuangnya. Penjara wanita di pinggiran kota itu jauh dari bayangan Ibu Sarah tentang sebuah tempat tinggal. Tidak ada spray sutra dengan hitungan benang ribuan, tidak ada pendingin ruangan yang suaranya halus, dan tentu saja, tidak ada pelayan yang akan datang membawakannya jus jeruk segar setiap pagi. Yang ada hanyalah aroma pengap, dinding semen yang mengelupas, dan suara teriakan narapidana lain yang memekakan telinga. Ibu Sarah duduk di sudut sel yang sempit, mengenakan seragam oranye yang terasa kasar di kulitnya yang selama ini dirawat dengan krim mahal.
Wajahnya yang biasa dipulas kosmetik kelas atas kini tampak kusam. Kerutan-kerutan di wajahnya terlihat lebih jelas, menunjukkan usia dan beban dosa yang selama ini ia tutupi dengan gengsi. Waktunya makan, Nyonya Besar. Seorang sipir mengetuk jeruji besi dengan kasar, lalu menyodorkan piring plastik berisi nasi keras dan lauk seadanya. Ibu Sarah menatap makanan itu dengan jijik. Aku tidak bisa makan ini. Panggilkan kepalanya. Aku ingin memesan makanan dari luar. Aku punya uang. Sipir itu tertawa terbahak-bahak. Uang? Nyonya, apa Anda tidak dengar berita? Seluruh aset Anda sudah disita untuk membayar ganti rugi yayasan. Anda bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli sebungkus rokok di kantin penjara ini. Makanlah, atau Anda akan mati kelaparan. Ibu Sarah tertegun. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Ia baru menyadari bahwa kekuasaan yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah gelembung sabun yang telah diletuskan oleh Hana dalam waktu 30 menit. Di tempat ini, ia bukan lagi Nyonya Adiguna yang dihormati. Ia hanyalah narapidana nomor 402 yang tidak memiliki nilai apapun. Sementara itu, di pinggiran Jakarta yang kumuh, Aris berjalan lunglai di antara ganggang sempit. Setelah diusir dari hotel dan rumahnya disita, ia sempat mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya. Namun, begitu mendengar nama Aris Adiguna, mereka langsung memutuskan sambungan telepon. Tidak ada yang mau berurusan dengan sampah yang telah menyinggung Global Group. Aris akhirnya terpaksa menyewa sebuah kamar kos kecil yang pengap di dekat stasiun kereta api. Kamar itu hanya berisi sebuah kasur tipis di lantai dan sebuah kipas angin kecil yang berderit kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aris harus menghitung uang receh di sakunya hanya untuk membeli sebungkus mie instan. Ia duduk di tepi kasur, menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Pria di cermin itu tampak asing, pucat, kuyu, dan patah semangat. Ini yang aku pilih, bisiknya pada diri sendiri. Demi menuruti gengsi ibu, aku membuang wanita yang bahkan rela mencuci kakiku saat aku lelah. Tiba-tiba, pintu kosnya diketuk dengan kasar. Aris membukanya, berharap itu adalah Hana yang datang membawa kabar baik. Namun, yang berdiri di sana adalah dua orang pria berbadan besar dengan tatapan bengis. Aris Adiguna? Tanya salah satu pria itu. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari pihak penagih hutang pihak ketiga. Ibumu punya hutang judi pribadi sebesar 5 miliar yang tidak tercatat di yayasan. Karena aset ibumu habis disita negara, mereka bilang kau adalah penjaminnya. Bayar sekarang, atau kami akan mengambil jaminan lain dari tubuhmu. Aris jatuh terduduk. 5 miliar? Ia bahkan tidak punya 5.000 rupiah yang tersisa. Tolong beri saya waktu. Saya akan mencari pekerjaan. Pekerjaan? Pria itu meludah ke samping. Siapa yang mau mempekerjakan koruptor dan pengkhianat? Kami beri waktu 3 hari. Jika tidak, jangan harap kau bisa berjalan dengan 2 kaki lagi. Setelah para penagih itu pergi, Aris menangis histeris di dalam kamar sempitnya. Ia teringat bagaimana Hana dulu selalu melindunginya dari masalah keuangan kecil sekalipun. Hana adalah bentengnya, dan ia sendiri yang meruntuhkan benteng itu. Di kantor pusat Global Group, Hana sedang meninjau laporan harian. Asistennya masuk dan memberikan laporan tentang kondisi terbaru mantan keluarga mertuanya. Ibu Sarah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental di penjara. Nona, dia terus menggumamkan nama Anda dan meminta ampun. Sedangkan Tuan Aris, dia sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang dari bandar judi gelap. Lapor sang asisten. Hana berhenti membaca dokumennya. Ia menatap keluar jendela, ke arah matahari yang perlahan tenggelam, menciptakan gradasi warna jingga yang indah di langit Jakarta. Apakah aku terlalu kejam, menurutmu? Tanya Hana tanpa menoleh. Asistennya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Nona, Anda hanya membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Anda tidak mendorong mereka ke jurang. Mereka sendiri yang berjalan ke sana sambil menyeret Anda. Anda hanya melepaskan pegangan tangan Anda agar tidak ikut jatuh. Hana mengangguk pelan. Benar.
Aku tidak melakukan apapun selain berhenti melindungi mereka. Ternyata, tanpa perlindunganku, mereka memang tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan pada dunia selain kebusukan. Hana menutup map laporannya. Hentikan pengawasan terhadap mereka. Aku tidak ingin tahu lagi apa yang terjadi pada mereka. Entah mereka akan membusuk di penjara atau hancur di jalanan. Itu bukan lagi urusanku. Tugasku untuk memberi mereka pelajaran sudah selesai. Malam itu, Hana pulang ke rumah aslinya, sebuah penthouse mewah yang selama ini ia rahasiakan. Ia mandi dengan air hangat beraroma lavender, mengenakan piyama sutra, dan tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada lagi beban untuk berpura-pura menjadi miskin. Tidak ada lagi rasa sakit hati karena dihina. Di sisi lain kota, di dalam sel yang dingin, Ibu Sarah berteriak-teriak meminta pelayan yang tidak akan pernah datang. Dan di sebuah kamar kos yang gelap, Aris meringkuk ketakutan setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar pintunya. Penyesalan mereka baru saja dimulai. Dan itu adalah jenis penyesalan yang akan mereka bawa sampai ke liang lahat. 30 menit yang mereka gunakan untuk membuang Hana, ternyata adalah 30 menit yang menghancurkan seluruh sisa hidup mereka selamanya. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang menghancurkan keluarga Adiguna pecah. Jakarta masih tetap sama, bising dan ambisius. Namun bagi Hana, dunia terasa jauh lebih luas dan cerah. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin besar di penthouse-nya, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang elegan. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang wanita yang telah memenangkan peperangan harga diri. Hari ini adalah hari istimewa. Hana akan meresmikan Hana Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan perlindungan bagi wanita yang mengalami penindasan domestik. Ia membangunnya dari nol, menggunakan sebagian dari kekayaan pribadinya, bukan untuk gengsi, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang ia rasakan dulu. Mobil sudah siap, Nona Hana. Asistennya menyapa dengan hormat. Media sudah menunggu di lokasi. Anda juga dijadwalkan menerima penghargaan sebagai Most Influential Woman of the Year sore nanti. Hana tersenyum tipis. Terima kasih. Mari kita berangkat. Di sisi lain kota yang kumuh, seorang pria dengan pakaian kusam dan topi yang ditarik rendah sedang mengais sisa-sisa makanan di belakang sebuah pasar swalayan. Pria itu adalah Aris. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak jauh lebih tua dari usia aslinya, penuh dengan bekas luka dan debu. Setelah dihajar oleh penagih hutang setahun yang lalu, Aris kehilangan segalanya, termasuk kemampuan untuk berdiri tegak di depan orang lain. Ia hidup berpindah-pindah, menjadi kuli panggul atau pemulung hanya untuk sekadar menyambung nyawa. Setiap kali ia melewati toko elektronik yang memajang televisi besar, ia akan berhenti sejenak. Pagi itu, layar televisi di toko tersebut menampilkan wajah Hana yang bercahaya. Hana sedang memberikan pidato pembukaan yayasannya. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa mahal berlian yang Anda pakai. Suara Hana terdengar melalui pengeras suara toko, jernih dan berwibawa. Tetapi dari seberapa besar keberanian Anda untuk melepaskan hal-hal yang tidak menghargai nilai kemanusiaan Anda. Gengsi hanyalah topeng bagi mereka yang takut pada kenyataan. Aris jatuh terduduk di trotoar. Air matanya menetes, meninggalkan jejak bersih di pipinya yang kotor. Orang-orang yang lewat menganggapnya hanya gelandangan biasa yang sedang depresi, tanpa tahu bahwa pria itu dulu pernah memiliki segalanya, termasuk cinta wanita yang kini menjadi ratu bisnis di hadapan jutaan orang. Maafkan aku, Hana. Bisiknya lirih. Namun suaranya tertelan oleh bisingnya knalpot kendaraan. Penyesalan itu tetap ada, tajam seperti sembilu. Namun ia tahu pintu maaf telah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Sementara itu, di sebuah penjara wanita, Ibu Sarah sedang duduk termenung di bangku kayu panjang. Ia baru saja selesai membersihkan toilet sel, tugas harian yang sekarang harus ia jalani tanpa keluhan jika tidak ingin kehilangan jatah makannya. Rambutnya kini memutih total. Tidak ada lagi sesi ke salon mingguan atau perawatan kuku. Ia mendengar teman-teman satu selnya bergosip tentang Hana. Kau lihat Nona Hana di TV tadi? Dia sangat hebat ya. Aku dengar dia dulu punya mertua yang jahat sekali.
Tapi dia membalasnya dengan cara yang sangat berkelas. Ujar salah satu narapidana. Ibu Sarah hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani mengaku bahwa dialah mertua jahat yang sedang dibicarakan itu. Keangkuhannya telah menguap, berganti dengan kehampaan yang mematikan. Ia menyadari bahwa di usia tuanya, ia akan mati di tempat ini tanpa ada seorang pun yang menjenguk, tanpa ada martabat yang tersisa, dan tanpa ada satupun harta yang bisa ia bawa ke alam kubur. Puncak acara peresmian Yayasan Hana berlangsung dengan megah namun hikmat. Ayah Hana, Bramasta, berdiri di barisan depan dengan mata berkaca-kaca karena bangga. Ia melihat putrinya bukan hanya sebagai pewaris bisnis, tetapi sebagai manusia yang sudah utuh. Setelah acara selesai, Hana berjalan menuju balkon gedung yayasan yang menghadap ke arah cakrawala. Ia mengeluarkan sebuah benda dari sakunya, sebuah foto lama yang sudah agak menguning. Itu adalah fotonya dan Aris di hari pernikahan mereka yang sederhana dulu. Hana menatap foto itu untuk beberapa saat. Ia teringat masa-masa ketika ia tulus mencintai Aris. Masa-masa ketika ia percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun, ia juga teringat 30 menit yang mengubah hidupnya. 30 menit saat ia dibuang seperti sampah demi sebuah gengsi kosong. Hana merobek foto itu menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu membiarkan angin membawanya terbang menjauh dari gedung tinggi itu. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya sebuah kelegaan yang murni. Nona Hana? Ada seorang tamu penting yang ingin bertemu. Asistennya mendekat. Hana berbalik. Di hadapannya berdiri seorang pria muda. Seorang arsitek sukses yang selama ini membantu pembangunan yayasannya. Pria itu menatap Hana dengan kekaguman yang tulus, bukan karena hartanya, tapi karena ketangguhan jiwanya. Anda siap untuk langkah selanjutnya, Hana? Tanya pria itu sambil mengulurkan tangannya. Hana tersenyum. Kali ini sebuah senyuman yang benar-benar sampai ke matanya. Ia menyambut uluran tangan itu. Sangat siap. Hana melangkah pergi meninggalkan balkon, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri hingga orang-orang yang pernah meremehkannya tidak lagi memiliki akses untuk sekadar memandang wajahnya. Gengsi keluarga Adiguna telah terkubur bersama kehancuran mereka, sementara Hana terus melangkah naik menuju tahta yang sesungguhnya, tahta yang dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Tamat.